Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam program ini kami memberi Anda pengajaran yang lengkap tentang seluruh isi kitab di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Sekarang kita telah tiba dalam pengajaran kita tentang kitab Keluaran, kitab kedua dalam Alkitab, hingga pasal 20. Kita berhenti di episode sebelumnya di pasal 19, dan kita tahu bahwa pasal 19 memberi kita sebuah bagian baru di kitab Keluaran. Juga ini sebuah bagian baru dalam sejarah bangsa ini. Ketika mereka mempercayai kekuatan mereka dan bergantung pada kemampuan mereka sendiri, saat berjalan dengan Tuhan mereka katakan semua yang Tuhan perintahkan akan kami lakukan. Dan mereka tidak menyadari bahwa meskipun mereka rusak dan tanpa kasih karunia dan pertolongan Allah, mereka takkan mampu bertindak. Dan hukum dimunculkan untuk mengungkapkan rusaknya mereka. Hukum ini ditambahkan karena banyak pelanggaran. Hari ini kita berbicara di pasal 20 tentang apa itu 10 perintah Allah. Kita akan bahas satu persatu perintah-perintah ini dan kita akan tahu apa artinya itu. Dan mengetahui persyaratan kesalehan Allah dalam perintah-perintah tersebut. Sekarang izinkan saya menyambut tamu kehormatan kita di studio. Telah hadir bersama kita hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon berikan judul pada episode ini pasal 20. Pasal ini jelas berbicara tentang 10 perintah Allah. Bangsa ini berkata, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Allah di sini berbicara kepada Israel. Kita perhatikan bahwa di sini bukan Musa yang membagikan firman Allah pada Israel, tapi Allah berbicara langsung kepada mereka. Dan bagian terakhir akan memberitahu kita ide yang lain, yaitu bagaimana menghampiri Allah dan bahwa kurban harus dipersembahkan kepadanya. Hal ini memberi kita beberapa deskripsi tentang mezbah yang dibangun bagi Allah. Baik, nyatanya topik utama dari pasal ini adalah yang disebut 10 perintah Allah. Iya. Dan kata perintah banyak diulang-ulang di Alkitab. Ya. Lalu kita temukan di pasal 21, contohnya dinyatakan inilah peraturan. Ya. Lalu kita akan temukan apa yang disebut undang-undang. Ya. Jadi saya ingin tahu perbedaan 3 kata ini, perintah, peraturan, dan undang-undang. Apakah setiap kata di sini punya arti, atau 3 kata ini adalah sinonim dari makna yang sama? Tidak, kita mau lupakan paham sinonim ini. Setiap kata dalam firman Allah punya makna sendiri. Tidak ada kata yang bisa saling mengganti perintah-perintah bicara tentang tingkatan terendah dari persyaratan Allah dalam hubungan manusia dengannya. Hal ini mengungkapkan seberapa rusaknya manusia karena ketika ia diberikan hukum yang tidak menunjukkan kesulitan tinggi, manusia gagal. Ini menunjukkan seberapa jauh manusia gagal dan dibahas oleh Roma 8. Aturan hukum tak berdaya oleh daging, tidak mampu. Mengenai undang-undang, mereka berbicara tentang penyembahan. Bagaimana menyembah Allah, mereka mendeskripsikan bagaimana kita bisa menghampiri Allah saat menyembah. Inilah undang-undang. Peraturan bicara tentang hubungan manusia dengan sesama. Hubungan sosial. Hubungan sosial. Jadi perintah bicara tentang hubunganmu dengan Allah. Sementara undang-undang bicara tentang hubunganmu dengan penyembahan. Dan peraturan bicara tentang hubunganmu dengan sesama. Benar, ya. Terima kasih Saudara Yosef. Nah, kita akan membaca beberapa ayat di pasal 20. Firman Tuhan berkata, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, atau yang di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah padanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa pada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat, dan orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi dan berpegang pada perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang diam di dalam kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini adalah perintah-perintah yang bisa kita sebut 10 perintah Allah yang menyatakan standar kesalehan dari Allah. Dan Anda berkata bahwa ini adalah tingkat rendah kesalehan Allah. Tolong beri kami gambaran akan perintah-perintah ini dan bagikan tentang apa yang ajaib dari kata-kata ini. Maksud saya tolong jelaskan kata-kata ini bagi kami. Pertama saya ingin mengatakan bahwa itu adalah 10 perintah dan angka 10 menyerupai kekuatan atau energi. Seolah-olah Tuhan tidak akan menuntut dari kita atas energi kita. Iya. Tetapi 10 ini dibagi menjadi 2 bagian. Oleh karena itu 10 perintah ditulis pada 2 loh. Beberapa orang mengatakan bahwa salah satunya adalah tentang perintah-perintah yang berhubungan dengan Tuhan, dan yang lainnya adalah berhubungan dengan manusia. Jika kita ingin meringkasnya, kita dapat meringkasnya menjadi 2 kalimat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini loh pertama. Inilah loh pertama. Dan kamu harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini adalah loh kedua. Iya. Ini adalah pembagian ganda. Kita bisa melihatnya setelah Tuhan berbicara tentang hubungan antara Tuhan dengan manusia. Dia berbicara tentang hubungan dengan orang tua yang menyerupai otoritas Tuhan. Dalam keluarga dan di rumah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kemudian setelah 4 perintah tentang Tuhan dan perintah tentang orang tua, ada 4 perintah tentang sesama. Dengan siapa aku berurusan, mereka yang dekat denganku. Akhirnya perintah terakhir hubungan dengan diri saya sendiri. Jangan mengingini. Artinya bahwa masalahnya di sini adalah tentang jiwa, bahwa saya harus memiliki pengendalian diri. Tentang apa yang menakjubkan dalam 10 perintah ini adalah hal yang indah. Hal ini tidak jelas dalam terjemahan bahasa Arab, namun jelas dalam bahasa Ibrani aslinya. Jadi saya akan segera membuat koneksi antara Kejadian 1 dan Keluaran 20. Kejadian 1 berbicara tentang 7 hari penciptaan atau 6 hari dan hari ke-7 di mana Tuhan beristirahat. Kita perhatikan dalam Kejadian pasal 1. Seluruh pasal dan 3 ayat pertama dari pasal yang kedua yang berbicara tentang 7 hari. Hanya ada 21 huruf. Hanya ada 21 huruf. Ya, meskipun alfabet Ibrani adalah 22 huruf, artinya ada huruf yang tidak disebutkan sama sekali. Apa huruf ini? S. Dalam bahasa Ibrani disebut samek. Mengapa huruf ini tidak ada di Kejadian pasal 1? Karena setiap huruf dalam bahasa Ibrani memiliki arti penting. Apa pentingnya huruf ini? Sebuah dukungan. Tampaknya Alkitab ingin memberitahu kita bahwa ketika Tuhan menciptakan, Dia tidak membutuhkan dukungan sama sekali, supaya hal-hal yang terlihat tidak terbuat dari hal-hal yang terlihat. Itu berarti Dia bahkan tidak memiliki bahan baku untuk membuat mereka, tetapi Ia berbicara dan semua jadi, Ia memerintahkan dan semua terjadi dengan cepat. Di sini kita juga menemukan hal menakjubkan yang sama, hanya ada 21 huruf dalam 10 perintah.
kita perhatikan bahwa huruf yang tidak disebutkan adalah T. Dan apa dinyatakan huruf ini kepada kita? Apa signifikansinya? Ini menggambarkan ular. Seolah Tuhan ingin berkata, apakah kamu ingat taman itu, di mana ular itu menipumu? Perintah-perintah ini memberitahu Anda, hati-hatilah terhadap ular, jangan sampai ia menipu kamu. Tapi seperti Adam gagal dalam satu perintah di taman, Israel juga gagal dalam 10 perintah yang diberikan kepada mereka. Baik, kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Mengapa ia mengingatkan mereka tentang tanah Mesir, tanah perbudakan? Mengapa tidak mengingatkan tentang keajaiban yang ia buat saat membelah laut? Silakan Saudara Yosef. Pertama, saya perhatikan, seperti yang kami bahas bahwa Tuhan berbicara langsung kepada bangsa itu bukan melalui Musa. Kedua, dia berbicara dengan individu-individu bukan untuk bangsa secara keseluruhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu. Mengapa ia bicara secara pribadi? Karena tanggung jawab di sini adalah pribadi. Oke. Saya tidak akan berada di bawah pelindungan orang lain. Tetapi saya harus berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan di sini, sebelum meminta apapun dari mereka, mengingatkan mereka tentang anugerah besar yang ia lakukan bagi mereka. Dan ini memang Tuhan kita. Maksud saya tak akan pernah menjadi orang yang memberi pada Tuhan lebih dulu, karena dari dia dan melalui dia dan untuk dia segala sesuatu ada. Tuhan menebusku dari perbudakan yang kejam. Jadi, adalah haknya untuk berkata. Karena itu ia berkata, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apakah ada yang menguntungkanmu selain diriku? Lalu mengapa kau menyembah yang lain? Baik, terima kasih Saudara Yosef. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saya pikir karena ia adalah Allah mereka, jadi tidak ada Allah lain mengacu pada keesaan Allah. Penting untuk mengetahui bahwa Israel percaya pada keesaan Allah. Dan ini cukup untuk mengingatkan pemirsa Ulangan 6 ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Di sini dia tidak mengatakan, saya adalah tuan-tuan atau para dewa yang membawamu keluar. Tapi akulah Tuhanmu, kata tunggal. Jadi keesaan Tuhan ditegaskan dalam Perjanjian Lama. Kita sering mendengar bahwa umat manusia pada zaman dahulu percaya pada politeisme dan paganisme, kemudian menjadi percaya monoteisme. Saya ingin tahu bagaimana penyembahan dimulai dan apa wahyu ilahi pertama dalam sejarah manusia? Apakah monoteisme terlihat dalam pewahyuan pertama Tuhan tentang dirinya? Adam memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Adam mengenal Tuhan. Bahkan Kain yang jahat mengenal Tuhan dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan semua para pahlawan di kitab Kejadian tahu bahwa Tuhan adalah satu. Dunia menipu kita. Kita telah belajar banyak hal dalam sejarah yang merupakan penipuan dan kepalsuan. Tidak, kita menjamin umat manusia tahu bahwa Tuhan itu satu. Lalu iblis memalsukannya dan membuat orang menyembah banyak dewa. Inilah yang muncul belakangan. Setelah Tapi setelah air air bah, dari awal sejarah orang tahu Tuhan yang satu. Ya, terima kasih Saudara Yosef. Jadi Alkitab beserta seluruh kitabnya bersaksi tentang keesaan Tuhan. Benar. Ya. Mari bahas perintah yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas atau yang ada di bumi bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah padanya. Ia memberi peringatan kepada mereka yang akan melanggarnya. Ya. Bagaimana Anda menilainya? Saya melihat kegagalan manusia yang mengerikan, khususnya dalam kekristenan. Maksud saya, meskipun ini adalah perintah hukum, saya menemukan orang-orang Kristen yang tetap membela penggunaan gambar dan patung. Sudah jelas kata-kata ini adalah hukum, dan Yudaisme adalah sesuatu yang nyata, dan agama yang literal. Kami dapat maafkan orang Yahudi jika mereka melakukan ini, karena ibadah mereka nyata dan visual. Bagaimana dengan kita? Yang diberitahukan oleh Tuhan bahwa Tuhan adalah roh. Dan mereka yang menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bahwa patung dan sujud di hadapannya atau gambar dan menyembahnya, maksudku
Betapa memalukannya ini dalam kekristenan. Kita seharusnya tahu lebih dari itu. Oleh karena itu, saudara, ayat saya katakan bahwa Alkitab mendeskripsikan Israel layaknya seorang pelacur. Benar. Tapi dikatakan juga tentang kekristenan yang murtad dari Kristusnya, itulah pelacur yang hebat. Jadi tidak ada bagian dalam Alkitab yang mengajarkan kita untuk membuat, membangun, atau menggambar-gambar atau patung. Larangan itu tidak hanya soal menyembah mereka, tapi juga menggunakannya untuk mendapatkan berkat. Tidak ada berkah dalam Membuatnya saya salah. Jangan buat bagimu. Jangan Ya. buat bagimu. Dan yang dikatakan adalah setelah berdoa pada gambar atau foto ini, berkat akan muncul dalam gambar dan patung ini. Adalah pikiran jahat. Itu adalah paganisme tentunya. Paganisme ada. Karena setelah pengangkatan gereja, gambar binatang dan patung itu akan diberi nafas untuk berbicara di depan orang-orang dan akan menyesatkan. Manusia penuh dengan paganisme dan mereka menyukainya. Tetapi orang-orang saleh yang takut akan Allah tidak seperti itu. Kita tidak pernah tunduk pada pikiran manusia. Tentang perintah ini, ia memberi peringatan keras. Ya. Apakah itu karena Tuhan mengetahui dan mengenali masa depan dengan sempurna? Dan bagaimana hati manusia terhadap hal itu? Karena ia ingin Allah yang terlihat, Ya. atau menginginkan berkat yang terlihat mata. Ya. Allah berkata, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah padanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, Ya. yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya pada keturunan ketiga dan keempat. Betapa seriusnya peringatan ini. Jadi ingat ketika Musa datang ke gunung untuk mendapatkan hukum yang mereka inginkan. Kemudian mereka membuat patung anak lembu emas. Apa yang Musa katakan? Apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Biarkan aku sendiri, aku akan menghabiskan mereka. Dan Tuhan benar-benar bermaksud melakukan itu untuk seluruh bangsa karena mereka menyembah anak lembu emas. Jika bukan karena doa syafaat dari Musa yang dihormati, mengatakan, tidak Tuhan, apa yang akan kau lakukan untuk menjaga namamu? Namaku tidak akan ada selama-lamanya, tetapi namamu ya Tuhan. Jadi Tuhan tidak mentolerir dosa ini. Dan juga orang saleh tidak mentolerirnya. Jika Anda ingat Hizkia, raja yang saleh, ketika ia mematahkan ular tembaga yang Musa hamba Allah telah Benar. buat. Benar. Karena bangsanya cenderung memuja berhala, memuja tongkat ular tembaga yang adalah cara Allah menyelamatkan bangsa ini. Ya, mari langsung ke perintah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Apa pendapat Anda tentangnya? Khususnya tentang bersumpah. Jangan bersumpah lalu melanggar apa yang telah Anda sumpahkan. Tapi di sisi Tuhan memperluasnya, jangan menempatkan nama Tuhan dalam setiap situasi jika tidak penting. Misalnya jika seseorang beli sepatu baru, saya kemudian berkata, ya Tuhan betapa indah, untuk apa mendapatkan nama Tuhan Allah di sini? Ini hanya sepatu. Jadi kita harus menjaga dalam mengungkapkan kata ini. Lihat orang Yahudi, mereka menghormati kata ini. Jadi mereka menghindari mengatakannya dan menukarnya dengan kata lain. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka berkata ke surga bukan kepada Allah. Atau misalnya ketika para imam besar bertanya pada Kristus, apakah engkau Mesias anak dari yang terpuji? Mereka benar-benar menghindari melakukannya. Tentu saja kami tidak ingin berlaku seperti orang Yahudi yang jahat ini, tetapi kami ingin Menghormati nama sungguh Allah. menghormati nama Allah. Baik. Perintah berikutnya adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat dan kita harus berhenti sejenak di hari Sabat. Ya. Silakan. Hari Sabat. Saya akan menyebutkan 4 hal tentangnya. Pertama, ia mewakili istirahat dalam kisah penciptaan. Kita memahaminya dari Kejadian pasal 2. Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan ia beristirahat pada hari ke-7. Kita dalam kekristenan adalah ciptaan baru. Yang lama gagal dan rusak. Dan jika seseorang ada dalam Kristus, dia adalah Ciptaan baru. Jadi kita tidak ada hubungan dengan hari Sabat. Kedua, Sabat adalah perintah hukum. Dalam Keluaran 20, dan Alkitab memberitahu kita dalam Roma 6 ayat 14, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih Ya. karunia. Jadi jika ada yang meminta kita untuk melihara hari Sabat, karena itu adalah perintah hukum. Dan Kristus tidak datang untuk meniadakan hukum atau para nabi, tapi untuk memenuhinya. Kami akan jawab dengan mengatakan, ya, Kristus tidak menghapus hukum, tapi kami tidak berada di bawah hukum. Kita tidak berada di bawah hukum, tetapi di bawah kasih karunia. Karena saya mati terhadap hukum itu, agar hukum untuk ada untuk Allah. Jadi saya ciptaan baru, bukan ciptaan lama. Kita tidak memiliki hubungan dengan hukum, tapi dengan kasih karunia. Hal ketiga ada di Keluaran pasal 31. Dikatakan bahwa hari Sabat adalah tanda perjanjian antara Allah dan umat Israel. Dan kita tidak termasuk dalam anak-anak Israel. Tetapi kita berada di antara orang-orang Yahudi dan menjadi gereja Tuhan. Jadi kita bukan dari Bani Israel. Terakhir dalam Kolose 2 ayat 16,
Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ini adalah bayangan dari hal-hal yang akan datang, tapi substansinya kembali kepada Kristus. Jadi ada bayangan dan ada substansi pada bayangan ini. Bayangannya adalah hari Sabat dan substansinya adalah Kristus. Jadi saya milik Kristus, bukan sang bayangan. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Apakah itu berarti kita akan hidup lebih lama? Silakan. Tentu saja hidup akan lebih lama. Tuhan menjanjikan umur panjang kepada mereka yang menghormati orang tuanya. Artinya ketika kamu menghormati ayah ibumu, usiamu akan panjang. Rasul Paulus mengutipnya dalam Efesus 6 ayat 3. Dia bilang ini yang pertama. Perintah dengan janji agar panjang umurmu. Dalam hal yang menakjubkan di Keluaran pasal 20 adalah bahwa menghormati orang tua berkaitan dengan umur panjang. Dan di pasal 21 mengutuk ayah atau ibu dihubungkan dengan dihukum mati. Dikatakan barang siapa mengutuki ayahnya atau ibunya akan dihukum mati. Dan sebenarnya kita tahu dalam kisah tentang Daud dan Absalom bahwa meskipun Daud memohon kepada para pemimpin tentara untuk berbelas kasih dengan pemuda yang tidak patuh dan pemberontak, Absalom, sebenarnya dia meninggal dengan cara yang mengerikan. Maksudku, memang itu tidak sesuai dengan kehendak Daud, namun memang bertentangan dengan keinginannya karena ini adalah murni penghakiman Allah. Oke. Perintah berikutnya mengatakan jangan membunuh. Ya. Jangan membunuh. Begitu singkat, tetapi itu perintah daripada Tuhan. Apa yang Anda lihat? Di satu sisi saya melihat kerusakan manusia. Maksudku, ketika seseorang tidak setuju dengan sesamanya, dia mungkin membunuhnya. Dan ini adalah dosa yang sangat berat dalam standar Tuhan. Orang-orang saat ini berada di zaman yang tanpa perbedaan pendapat, tanpa mengenal atau melihat satu sama lain, dan tanpa alasan orang dapat saling membunuh. Faktanya ini menunjukkan kerusakan yang luar biasa di hati manusia. Di sisi lain, lihatlah Kristus ketika ia mengajar kita. Bukan hanya kita tidak boleh membunuh, tapi juga jangan marah dengan saudaramu tanpa alasan. Lihatlah keagungan pengajaran Alangkah ini. hebatnya ajaran ini. Pengajaran yang luar biasa adalah khotbah di atas gunung. Iya. Benar. Pembunuh pertama dalam sejarah adalah Kain. Benar. Dan orang yang membunuh manusia sama seperti menggusur Tuhan dari singgasananya dan menempatkan dirinya. Bukan Tuhan pemberi kehidupan dan kematian. Satu-satunya yang berhak memberi hidup dan mati adalah Tuhan. Jangan membunuh. Yang berikutnya, jangan berzina. Ini sebuah kalimat pendek. Faktanya, tiap kali membacanya saya bergetar dengan apa yang saya lihat. Ya, benar. Perzinahan adalah pembunuhan moral. Maksud saya jika Anda memperkosa seseorang, Anda telah menghancurkannya, menghancurkan jiwanya. Nah, pembunuhan yang sebenarnya sudah dilarang. Tapi bagaimana dengan pembunuhan moral? Itu juga dilarang. Sekarang hebatnya, dari ajaran Kristus, jangan berzina adalah dosa yang mengerikan dalam perjanjian lama. Dan para pezina dibunuh tanpa keringanan hukuman. Tetapi Kristus berkata setiap orang yang memandang seseorang wanita dengan penuh nafsu, oleh karena itu kita sangat butuh untuk bertanya pada Tuhan. Bentuklah hati yang murni dalam diri kita. Benar. Dan jagalah mata kami dari nafsu atau dambaan akan apa yang tidak boleh kita dambakan. Jangan mencuri. Ya. Apa yang Anda lihat? Keserakahan manusia. Maksud saya, manusia tidak puas dengan apa yang dia miliki. Bahkan jika dia memiliki terlalu banyak, itu tidak masalah. Maksudku, tidak hanya orang miskin yang mencuri, tapi ada miliarder yang juga mencuri. Benar. Jadi, ketidakpuasan. Dan keserakahan. Ya. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Ini masalah hubungan. Apa yang Anda lihat? Saya melihat di dalamnya tragedi berabad-abad. Ketika hakim tidak ditipu oleh saksi yang palsu dalam penghakiman Kristus. Sebaliknya mereka meminta saksi palsu. Betapa sebuah tragedi. Mereka meminta saksi palsu terhadap Yesus. Para pemimpin bangsa yang memakai jubah imam, yang darinya orang-orang sederhana di luar tertipu. Tapi tentu saja kita yang tahu
siapa itu manusia karena kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa tertipu manusia lain. Ya, dan kini kita tidak bisa dalam hubungan kita dengan saudara kita berpartisipasi dalam fitnah terhadap siapapun yang tidak Benar. bersama dengan kita. Benar. Karena Alkitab mengatakan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya. Dan kita harus pastikan, berita yang kita terima, tak boleh menyebarkan laporan palsu. Orang mengira penistaan itu hanya berbicara buruk tentang Tuhan, tapi ketika kita mempelajari Alkitab, kita menemukan bahwa penghujatan adalah berbicara buruk tentang Tuhan dan juga berbicara buruk terhadap sesama. Perintah terakhir, jangan mengingini. Jangan mengingini rumah sesamamu, istri sesamamu, hamba laki-lakinya atau perempuannya, semua tetanggamu. Apa yang Anda lihat? Sekali lagi kepuasan dan kepuasan. Maksudku adalah Tuhan. Dia bisa memberiku, memenuhiku, dan membuatku puas. Tetapi orang yang membuka celah untuk mengingini, lihatlah Sulaiman misalnya. Dia adalah raja terhebat di masanya. Dan apapun yang diinginkan matanya dia dapatkan. Dia tidak mengingini atau mencuri atau mengambil barang seseorang. Lalu bagaimana? Setelah dia dapatkan segalanya, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Singkatnya, apa situasinya ketika perintah ini diberikan di ayat yang ke-18? Sebuah hal yang mengerikan. Dikatakannya ada petir, kilat, dan juga bunyi sangkakala. Ketika Anda kembali ke kitab Ibrani pasal yang ke-12, dikatakan sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Dan Musa sendiri, sang mediator perjanjian lama, berkata, aku sangat ketakutan dan gemetar. Jadi betapa kita bersyukur pada Allah bahwa kita lahir di masa kasih karunia di mana ada kedamaian, keamanan, Benar. dan kepastian. Maka Alkitab berkata di ayat 21, adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Jadi hukum ini membuat bangsa itu berdiri jauh dari hadirat Allah. Ketika Anda membaca doa Salomo di 2 Tawari 6 ayat 1, dikatakan, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman, demikian dikatakan hingga Kristus menghampiri kita dan memberitahu kita bahwa Allah tinggal dalam terang. Hal terakhir di episode ini, Tuhan berbicara tentang sebuah mezbah. Ia menyuruh umatnya dengan berkata, kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu. Mengapa mezbah dari tanah? Mengapa tidak disiapkan dari pahat? Karena manusia adalah debu dan ia akan kembali menjadi debu. Allah membenci kesombongan dan memperingati umatnya untuk tidak membuat segala yang mewah dan besar karena manusia ingin membesarkan dirinya. Kenalilah kebenaran tentang dirimu. Himne menyatakan, aku ini debu, ingatlah hai jiwaku. Jangan pernah lupa bahwa kamu adalah debu. Ya, dan cara mendekatkan diri kepada Tuhan dalam ibadah, pertunjukan manusia, tetapi cara yang sederhana yang Tuhan tunjukkan kepada kita, karena 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di tengah mereka. Benar. Ayat 24 mengatakan setiap tempat yang kau tentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Jadi jika Anda gunakan batu pahat Anda akan mencemarkannya. Maka jangan kau mendirikannya dari batu pahat, maka engkau melanggar kekudusannya. Artinya tidak ada tangan atau kaki. Kesombongan tidak diterima, apapun yang berusaha menunjukkan saya sang pembangun altar, atau mencoba membangun tangga dan naik lebih tinggi, ditolak. Lihatlah pemungut cukai yang diterima oleh Tuhan. Ia berdiri dari jauh dan mukul dadanya berkata, Tuhan kasihanilah aku ini pendosa. Yang menghampiri Allah harus menghampiri dengan cara ini. Ketika ku hampiri Allah, aku memberitahunya bahwa aku ini debu tanah. Aku tidak Tepat. melihat apapun Tepat. yang baik dari diriku. Benar, Baik, terima kasih. Tuhan berkatimu. Pemirsa terkasih, Anda tidak harus melakukan apapun untuk memperoleh kesalehan Allah. Beristirahatlah dan bergantung akan apa yang Kristus lakukan di kayu salib. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku, kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.